Study, 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 study. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini aku akan ngelanjutin ya materi V-Lab kita atau praktikum yang bisa kita kerjain dari rumah ya. Nah, di sini kita akan praktikum pegas. Ini ada di kelas 11. Boleh kelas 10 lah gerak harmonik. Kalau kelas 11 berarti pada elastisitas dan hukum Hooke gitu ya. Nah, di sini sama, aku akan masih menggunakan yang PET ya, jadi petcolorado.edu yang dari University of Colorado. Kalian boleh di sini cari di simulation yang physics ya, kemudian cari yang masses and springs. Oke, kalau kalian bingung, silahkan kalian bisa langsung di deskripsi link udah aku taruh di situ untuk yang mass dan spring ya. Jadi untuk eksperimen yang benar-benar kali ini, oke. Nah, selanjutnya silahkan kalian bisa cari masses and spring ya. Yang di sini masses and spring ada dua. Yang pertama adalah masses and spring yang biasa sama yang basic. Oke, nah selanjutnya kita bisa klik dua-duanya kalau pengen bedain apa itu yang masses yang biasa sama yang ada tulisannya basic. Nah, yang kita lihat di sini ada angka 5-nya ya. Di sini 5 itu artinya dia bisa dibuka dengan HTML5 alias online. Aku saranin kalau yang bisa dibuka dengan online silahkan kalian pakai yang online biar dia agak ringan. Kalau yang download itu kalian harus ada Java-nya ya. Jadi kalau nggak ada Java-nya ya nggak bisa buka gitu kan. Kita klik aja dua-duanya. Aku mau ngeliatin perbedaannya ya. Jadi yang untuk yang masses and spring di sini itu dia lebih lengkap ya, insya Allah ya lebih lengkap. Ini kagak kebuka-buka ya. Oke, ini udah kebuka ya, yang basic sama yang basic belum. Biarkanlah, oke udah ya. Nah, di sini ada, lihat yang basic itu cuma ada 3 doang, stretch, bounce, and lap. Kalau yang di sini ada intro, vector, energy, dan lap. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang ingin menggunakan ini untuk praktikum, silahkan kalau praktikum elastisitas dan hukum Hooke, kalian bisa pakai yang basic ya. Bapak Ibu guru bisa pakai yang basic aja. Tapi kalau ingin praktikum juga untuk yang gerak harmonik, bisa menggunakan yang masses and spring, jadi yang tanpa basic. Nah, sekarang karena aku hanya ingin yang elastisitas aja, jadi yang masses and spring aku buang ya. Jadi aku cuma pakai yang basic. Untuk stretch, bound, dan lap itu bedanya apa? Yang stretch itu kita bisa ngukur ya, jadi diem ketika bendanya kita gantungkan dia diem. Jadi ini untuk mengukur konstanta pegas ya. Ini yang lap juga sama gitu ya. Cuma kalau untuk bounce and lap itu dia bisa gerak-gerak gitu. Kita bisa ngukur gravitasi di sini ya. Nanti aku liatin. Untuk yang stretch dulu kita mau ngitung konstanta pegas ya. Jadi di sini lihat ada spring strength 1 and spring strength yang second ya. Oke, yang pertama di sini adalah ada small and large. Kemudian sama ya, jadi ini kekuatan pegasnya itu seberapa. Nah, yang di sebelah sini ada unstretched length. Jadi ini adalah untuk mengukur, mempermudah pengukuran. Jadi contoh nih aku klik ya. Jadi yang warna biru ini adalah yang sebelum kita stretch itu seberapa. Kemudian resting position itu yang ini ya, resting position ini karena belum ada bebannya maka kagak ada. Movable line ini nanti bisa dinaik turunin ya. Gunanya buat apa? Untuk mempermudah ya, karena ruler kita, penggaris kita cuma sampai 100 doang gitu ya. Ini kalau sampai ke bawah-bawah kan kagak kena, makanya kita punya yang movable line. Alah itu susah ya. Oke. Kita matiin dulu semuanya. Terus di sini ada beban ya, jadi 250 gram, 100 gram, 50 gram, dan unknown ya. Jadi nggak ada yang tahu ini berapa. Nanti kalian bisa nyari ya, untuk siswa-siswa yang lagi praktikum bisa nyari yang merah, biru, hijau itu masanya berapa. Oke, kita coba satu aja ya. Misalkan di sini aku pakai spring strength-nya small and large ya. Jadi pengen tahu kalau small itu K-nya berapa, kalau large itu K-nya berapa. Nah, kita gunain unstretched length ya. Jadi sebelum dikenai gaya apapun berapa.
Oke, kita ukur nih ya. Dari sini misalkan ukurannya adalah 40, berarti di sini 44 ya. 44 cm kayak gitu. Nah, ketika udah dikasih beban jadi berapa? Nah, ini biar gampang kita kasih resting position. Jadi berapa tuh? Nah, jadi misalkan 60 kayak gitulah ya. Maka kita dapat delta L dengan gayanya adalah M kali G karena merupakan berat. So, kalian bisa dapat K-nya ya, K sama dengan F per delta L kayak gitulah ya. Oke, kalau udah dapat yang ini silahkan ganti dengan beban yang lebih berat kayak gitu. Kemudian kalian bisa ganti dengan yang lebih berat lagi. Nah, kalau ini kan kagak nyampe gitu ya rulernya, maka kalian pakai aja yang movable ya. Jadi misalkan tadi yang ini segini berapa? Oke. Resting position ya, misalkan di sini, kemudian dari sini ke sini berapa senti, dari sini ke sini berapa senti. Jadi kalian dapat L yang keduanya. Oke. Silakan kalian cobain untuk semua masanya dan pada semua pegas kayak gitu. Nah, untuk dapetin yang ini gimana? Ya, kalian harus tahu K-nya dulu ya, yang penting. Oke. Untuk lembar kerja siswanya aku taruh di deskripsi, ada linknya ya. Silakan kalian bisa klik aja di situ, kemudian dikerjakan dan bikin laporan kayak gitu ke Bapak Ibu guru. Nah, kalau untuk yang bounce ini dia biasanya dia jadi kayak gini kalau mau gunain ini ya. Ini digunakan untuk nyari gravitasi bisa, atau periode pegas juga bisa ya. Oke. Pusing ya. Aduh. Oke, yang lab juga sama. Jadi di sini dia juga bounce. Kemudian masih ada velocity, ada accelerate-nya kayak gitulah ya. Yang ada di LKS itu cuma yang bagian elastisitas, jadi hukum hook aja, yaitu pada stretch. Oke, nanti kalau ada kesempatan lain aku taruh yang dia bounce ya. Itu tadi praktikum kita tentang pegas. So, untuk praktikum lain silakan stay tune di channel Alpha. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.